Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini bersama saya Ariel Furkan Aswar, kita akan membahas tentang beberapa soal-soal penalaran umum khususnya yang berkaitan dengan penalaran deduktif berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, soal nomor 5, silahkan. Putri makan bakso atau gado-gado? Saat ini Putri tidak makan bakso. Manakah simpulan yang tepat? Nah, jadi bentuknya adalah bentuk disjungsi ya, bentuk pernyataan atau, kemudian kita diminta untuk menarik simpulan. Nah, sebuah sedikit spoiler, soal ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Nah, silahkan kalian kerjakan dulu, masih ada 50 atau 40 detik lagi untuk mengerjakan soal ini. Sebentar kita akan bahas dengan menggunakan dua cara ya. 40 detik. Hati-hati dengan premisnya, makan bakso atau gado-gado. Silakan gunakan pengetahuannya kalian mungkin tentang apa sih yang bisa kita ubah dari disjungsi. Itu disjungsi bisa kita apai, bisa kita manipulasi seperti apa dan sebagainya. 20 detik. Silakan didiskusikan dengan teman-teman di kelas atau silakan berkompetisi secara sportif ya. 10 detik terakhir. Oke, waktu habis. Oke, kita akan bahas soal nomor 5 karena waktunya sudah habis. Putri makan bakso atau gado-gado? Jadi P-nya adalah bakso. Kemudian Q-nya adalah gado-gado. Nah, jadi pernyataan pertama bentuknya adalah P atau Q. Kemudian pernyataan kedua atau premis minornya adalah tidak makan bakso. Tidak makan bakso adalah negasi P. Bagaimana caranya kita tarik simpulannya kalau seperti itu? Tadi kita sudah bahas bahwasanya akan ada dua cara. Ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama yaitu dengan menggunakan ekivalensi ya. Cara pertama dengan menggunakan ekivalensi. Kenapa menggunakan ekivalensi? Karena kalau kita lihat cara bagaimana cara pertama ini kita ubah dulu jadi implikasi. Ya, jadi premis pertama dalam bentuk implikasi, berarti premis pertama kita ubah menjadi bentuk implikasi. Nah, ingat ekivalensi implikasi itu bagaimana tadi? Berarti kita ubah menjadi negasi P implikasi Q. Nah, jadi seperti itu bentuk ekivalensinya. Kemudian premis kedua adalah negasi P. Nah, kalau seperti ini berarti simpulannya adalah kena modus ponens ya. Kenapa kena modus ponens padahal negasi P dibawa? Karena kuncinya modus ponens adalah pernyataan di kiri ini sama ya. Nah, jadi negasi P dengan negasi P maka simpulannya adalah Q. Q-nya tadi apa? Q-nya adalah makan gado-gado. Berarti jawabannya adalah alfa. Nah, itu untuk cara yang pertama yaitu dengan menggunakan cara ekivalensi. Ada cara kedua? Ada ya. Jadi ada cara yang kedua. Cara kedua, saya tulis di sini saja, kita akan menggunakan ini. Kalau ada teman-teman yang mau catat ini, silahkan ya. Silogisme disjungtif. Apa itu silogisme disjungtif? Silogisme disjungtif itu adalah model penarikan simpulan berdasarkan pernyataan disjungsi. Kalau kita mau mencari kesimpulan berdasarkan metode silogisme disjungtif, maka kita perlu tahu bahwasanya pernyataan disjungsi itu harus ada benar. Untuk nilai kebenarannya harus ada benar. Setidaknya satu benar. Harus ada benar. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita punya P atau Q, pernyataan P atau Q, maka salah satunya ini harus ada benar. Atau mungkin dua-duanya juga bisa. Yang penting ada yang benar. Entah P-nya, Q-nya, atau dua-duanya. Nah, jadi kita punya 4 model. P atau Q. P atau Q lagi, terakhir P atau Q lagi. Yang membedakan adalah premis minornya. Kalau misalnya premis minornya adalah negasi P, misalnya, premis minornya adalah negasi P, maka kalau misalnya kita asumsikan P-nya ini bernilai benar, maka negasi P-nya ini menandakan bahwa itu bernilai salah. Nah, jadi P-nya di sini salah ya. P-nya di situ menjadi salah karena negasi P. Dan supaya pernyataan ini bisa benar,
Maka karena P sudah salah, yang harus benar adalah kui. Nah, makanya simpulannya adalah kui. Saya makan gado-gado atau bakso. Ternyata saya tidak makan gado-gado. Artinya saya harus makan bakso. Seperti itu ya. Bagaimana kalau yang terjadi adalah P? Nah, bagaimana kalau yang terjadi adalah P? Saya makan gado-gado atau makan bakso. Ternyata saya makan bakso. Apakah saya makan gado-gado atau tidak? Ya, bisa makan, bisa juga tidak. Toh? Nah, berarti karena dalam pernyataan P atau Q ini sudah ada satu yang benar, maka Q ini terserah mau salah, mau benar. Yang penting pernyataan ini sudah ada yang benar, maka Q tidak wajib untuk benar. Jadi Q-nya tidak bisa kita tarik simpulannya ya. Q itu tidak bisa kita tarik atau terjadi negasi Q. Kemudian kalau misalnya yang terjadi adalah negasi Q, maka P wajib benar. Kenapa? Karena Q-nya sudah salah. Ya, Q-nya sudah salah, berarti supaya pernyataan ini harus benar, karena ingat tadi ini ada syaratnya disjungsi, maka simpulannya harus P. Dan untuk model terakhir, kalau misalnya yang terjadi adalah Q, maka simpulannya juga tidak ada. Ya. Nah, kalau kita lihat model soal ini, P atau Q negasi P, maka bentuknya sesuai dengan bentuk yang pertama. Ya, yang ini. Sesuai dengan bentuk pertama, maka jawabannya adalah Q. Simpulannya adalah Q. Putri makan gado-gado. Nah, jadi ini adalah model silogisme disjungtif. Silahkan teman-teman catat atau silahkan teman-teman foto atau screenshot. Karena ya silogisme disjungtif ini bisa kita gunakan sebagai senjata kalau kita menemukan sebuah pernyataan disjungsi yang kemudian ingin ditarik sebuah simpulannya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan dengan metode ekivalensi, ya, silahkan ya. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan. Bisa kita pakai ekivalensi, bisa juga kita menggunakan silogisme disjungtif. Nah, jadi jawaban untuk nomor 5 adalah alfa. Untuk teman-teman yang menjawab alfa, maka jawabannya sudah benar ya. Jadi kembali catatan yang teman-teman sudah foto tadi pada awal pembelajaran. Dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.